Taiwan mencatat penambahan 167 kasus lokal dan 3 kasus impor yang positif COVID-19 pada tanggal 16. Dari kasus lokal yang terbanyak yakni 65 tercatat di New Taipei, disusul Taipei 50 kasus. Kasus meninggal 18 orang. Sementara itu, penyuntikan vaksin AstraZeneca di Taichung untuk lansia 85 tahun ke atas dimulai tanggal 15. Sepertiga dari 73.500 dosis yang dialokasikan pemerintah pusat telah disuntikan pada hari pertama, tapi dilaporkan terjadi 2 kasus kematian. Satu seorang wanita berusia 90 tahun dari Nantun yang diantar ke rumah sakit malamnya dan satu lagi seorang lelaki berusia 94 tahun yang tidak mengalami gejala apapun setelah disuntik tapi meninggal malamnya. Apakah ada hubungan antara vaksin dan kematian sedang diselidiki. Ditjen Perikanan memberlakukan protokol pandemi baru untuk mengendalikan lebih dari 3.000 nelayan yang diperkirakan kembali ke Kaohsiung dari operasi perikanan laut lepas pada pertengahan Juni hingga akhir Agustus. Bagi kapal tanpa jejak kontak, awaknya diizinkan masuk kalau semuanya negatif dalam rapid test. Sedangkan bagi 6 kapal yang sudah berlabuh pada tanggal 15, oleh karena semuanya ada jejak kontak, selain nahkoda harus menjalani tes PCR, sisanya harus diisolasi 14 hari di hotel karantina. Setiap kapal perikanan laut lepas rata-rata memiliki 40-an awak. Biaya karantina rumah 80% ABK ini tidaklah sedikit meski ada subsidi pemerintah. Tapi semua pemilik kapal bersedia bekerja sama. 有些船员我们会安排他去住，不要全部都住在那个船上，有些可能也会让他去旅馆做适当的一个分流，这样子。 Sementara itu, ABK asing yang masa kontraknya sudah habis diharuskan meninggalkan Taiwan setelah menyelesaikan tes dalam waktu 3 hari. Tapi akibat lonjakan kasus, Ditjen Perikanan telah merevisi peraturan, meminta mereka meninggalkan Taiwan secepatnya tanpa menjalani tes. 这个部分就是有专人专车的部分，就直接进港之后，在36小时内就离境。 Tapi masalahnya tidak banyak negara dan maskapai penerbangan yang menerima pelaku perjalanan tanpa hasil tes negatif. Bagi pemilik kapal, kebijakan baru ini mungkin tidak bisa terlaksana. Permohonan online subsidi pencegahan pandemi untuk keluarga dengan anak-anak resmi dimulai tanggal 15. Saat baru dimulai, situs sempat macet karena terlalu banyak pengguna, tapi hingga pukul 18 telah tercatat 922.084 warga menyelesaikan pendaftaran. Subsidi $10.000 Taiwan per rumah tangga ini berlaku bagi keluarga dengan anak-anak di bawah ST atau anak-anak difabel di SMP dan SMA. Permohonan online dimulai tanggal 15, pengucuran dimulai tanggal 18. Warga yang hendak menerima uang tunai boleh langsung mengoperasikannya di mesin ATM di bank-bank tertunjuk. Permohonan kredit pekerja untuk menangani pandemi juga dimulai pada hari yang sama. Jumlah pemohon berkurang separuh, tapi banyak bank tetap membuka loket sementara di pintu masuk untuk mengendalikan antrean warga. Hingga pukul 5 sore, MOL telah menyetujui 9.212 dari 128 ribuan permohonan yang diterima. Kredit maksimum $100.000 dengan bunga rendah ini dibatasi untuk 500.000 pekerja dengan syarat berusia 20 tahun ke atas dan menerima upah di bawah $500.000 dalam 2 tahun silam. Permohonan bisa diajukan di 35 bank, 24 darinya menerima permohonan online. Saat mengikuti inspeksi proyek konstruksi jalan di Pelabuhan Perikanan Xiakuzi di Pali, New Taipei, Ketua Asosiasi Nelayan Distrik Tan Shui, Zheng Kangzhong, disinyalir tergigit semut api merah, kemudian mengalami shock anafilaksis dan meninggal pada tanggal 11. Saat ini proyek konstruksi telah dihentikan, lokasi telah dipagari agar warga tidak mendekati pada masa pembasmian yang diperkirakan berlangsung setidaknya setengah tahun. Menurut Pusat Pengendalian Semut Api Merah Nasional, habitat semut api merah di Taiwan berpusat di sekitar Taoyuan di kawasan utara, berdekatan dengan Pali, Tanshui dan Lingkou, terutama ditemukan di tempat yang luas dan tersinar matahari pada musim semi dan panas. Meskipun kasus kematian akibat sengatan semut api merah sangat sedikit, warga mudah alergi diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan.